Halo, pertama-tama kami mengucap syukur dan berterima kasih kepada kita semua atas semangat dan antusias kita boleh hadir bersama-sama pada mengikuti ibadah PPRMD pada saat ini. Terima kasih yang dari jauh-jauh, dari Separin 4, yang paling jauh ya, Separin 4. Terima kasih juga buat kehadiran Bapak Pendeta Pompon yang boleh bergabung pada malam hari ini bagi kita. Akan melanjutkan pelayanan besok di Separin 4. Baik, kita akan belajar bersama dari sebagian dari firman Tuhan. Firman Tuhan yang akan kita baca di dalam surat Kolose pasal 2 ayat 6 sampai yang ke-15. Surat Kolose pasal yang kedua ayat 6 sampai yang ke-15. Jika boleh, mari kita membuka Alkitab kita. Baik yang membawa Alkitab maupun yang membawa Alkitab HP. Kolose pasal 2 ayat yang ke-6 sampai yang ke-15. Kita akan membaca secara berbalas-balasan. Saya mulai dari ayat yang ke-6 dan teman-teman dan Bapak Ibu akan melanjutkan ayat 7 sampai seterusnya sampai selesai pembacaan kita. Sampai ayat yang ke-15. Baik, kita akan memulai. Ayat yang ke-6, kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Silakan. Hati-hatilah supaya jangan ada yang menawan kamu dengan filsafatnya yang kosong dan palsu menurut ajaran turun-temurun dan roh-roh dunia, tetapi tidak menurut Kristus. Sebab dalam Dialah berdiam secara jasmaniah seluruh kepenuhan kealahan. Dan kamu telah dipenuhi di dalam Dia. Dialah kepala semua pemerintah dan penguasa. Dalam Dia kamu telah disunat, bukan dari sunat yang berlaku oleh manusia, tetapi dari sunat Kristus yang berdiri dari karena dengan Dia kamu dikuburkan dalam baptisan, dan di dalam Dia kamu turut dibangkitkan juga oleh kepercayaanmu kepada kerja kuasa Allah yang telah membangkitkan Dia dari orang mati. Kamu juga meskipun dahulu mati oleh pelanggaranmu dan oleh karena tidak disunat secara lahiriah, telah dihidupkan Allah bersama-sama dengan Dia, sesudah Ia mengampuni segala pelanggaran kita, dengan menghapuskan surat hutang yang oleh ketentuan-ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita, dan itu ditiadakannya dengan memakukannya pada kayu salib. Dia telah menyusupi pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa dan menjadikan mereka tontonan umum dalam kemenangannya atas mereka. Amin. Sampai sedemikian jauh pembacaan kita pada kesempatan ini. Saya percaya ada berkat rohani yang kita peroleh lewat pembacaan kita secara pribadi. Terkhusus saya akan membagikan berkat apa yang saya peroleh dari pembacaan kita. Ada di sini bidang pertanian, pemuda yang sudah kuliah. Ada yang bidang pertanian di sini? Tidak ada ya? Ada. Bidang arsitektur, bangunan,
Kayaknya tidak suka pertanian sama bangunan nih. Banyak duit itu. Kalau pintar. Ya. Kita akan belajar tema kita dari tema kita yaitu berakar di dalam Kristus. Berakar di dalam Kristus. Saya kira sudah tidak lazim lagi, kita sudah mengenal yang namanya pohon. Makanya saya tanya tadi siapa yang bidang pertanian, karena pasti dia sudah biasa meneliti pohon, khususnya pohon yang dimakan buahnya. Kan ada pohon itu mudah tumbang, itu karena kenapa? Ada pohon itu banyak buahnya karena ada juga yang menyebabkan. Kenapa pohon tidak berbuah? Itu sebab ada juga yang menyebabkannya. Karena itu kita akan belajar tentang berakar di dalam Kristus. Nah, di sini pembacaan kita, Rasul Paulus sedang mengungkapkan alasan khusus untuk menulis surat Kolose ini kepada jemaat yang ada di Kolose, orang Kristen. Karena ia menyadari betapa pentingnya untuk mengenal, membangun hubungan dan pengenalan secara pribadi kepada Tuhan Yesus Kristus. Rasul Paulus juga menekankan kesatuan di dalam Kristus menjadi dasar hubungan yang tak terbatas oleh ruang dan waktu. Maksudnya ruang dan waktu itu ya untuk membangun hubungan kepada Kristus itu tidak ada batasannya, tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Kesatuan di dalam Kristus memang merupakan salah satu kunci di dalam pemikiran teologi Rasul Paulus di dalam kehidupan beriman. Rasul Paulus menekankan keberadaan di dalam Kristus yang paling berarti bagi Rasul Paulus. Rasul Paulus menekankan bahwa keberadaan di dalam Kristus itulah hidup kita berarti. Ada alasannya kenapa. Rasul Paulus, pertama, alasannya Rasul Paulus mengatakan demikian karena alasan misinya, tujuannya. Rasul Paulus sungguh menyadari bahwa saya ini, Rasul Paulus, diutus oleh Tuhan, diutus oleh Kristus. Maka dari itu hidupnya bukan untuk dirinya sendiri, tetapi hidupnya untuk orang lain. Hidupnya untuk banyak orang. Tentu Tuhan juga menghendaki dan senang melihat kita sebagai pemuda remaja Kristen di masa kini. Jikalau Tuhan melihat pertumbuhan kita, hidup saling mengasihi dan bersatu di dalam iman kepada Kristus Tuhan. Rasul Paulus itu tidak bangga karena pengalaman yang dilalui, karena menikmati pengalaman yang baik, tetapi Rasul Paulus itu bangga karena dia, sekalipun itu di dalam penderitaan, dia bangga karena merasa diutus oleh Tuhan untuk memberitakan kabar baik di tengah-tengah jemaat di mana dia berada, khususnya ketika diutus. Alasan kedua adalah dari konteks kita adalah Rasul Paulus sangat prihatin yang muncul dari ketika dia mendengar
kabar tentang munculnya dan berkembangnya berbagai ajaran sesat di Kolose. Itu kalau kita mau baca di Kolose 2 ayat yang keempat dari sebelum pembacaan kita. Ajaran sesat yang dimaksud adalah muncul dari latar belakang yang berbeda, baik Yahudi maupun dari Yunani. Dari latar belakang Yahudi muncul ajaran mengenai pentingnya mengikuti aturan agama Yahudi. Terutama yang paling ditekankan adalah sunat secara lahiriah. Meskipun sunat itu tidak dilarang. Nah, sunat untuk kesehatan secara jasmani. Dari latar belakang Yunani, agama setempat muncul ajaran juga mengenai roh-roh dunia, berbagai kuasa supranatural, dan berbagai filsafat yang atau pandangan hidup yang disebarkan dengan kata-kata yang indah. Itu ditulis Paulus di dalam ayat yang ke-8 dan 15. Berbagai ajaran itu membentuk semacam dua pemahaman. Itu yang disebut namanya sinkretisme. Sinkretisme itu apa? Paham tentang menganggap semua dari berbagai paham ajaran agama-agama itu dianggap semua sama. Tetapi bagi Rasul Paulus di dalam pembacaan kita itu sangat menentang ajaran tentang keutamaan Kristus, kepenuhan kealahan di dalam Kristus. Saya rasa di zaman kita sekarang sudah tidak demikian, meskipun mungkin ada yang mencampur adukkan imannya, masih mempercayai. Ada yang mengatakan semua agama itu sama. Tidak. Semua ajaran agama itu sama. Tidak. Menyikapi keadaan jemaat di Kolose, Paulus memberi pembelaan tentang keutamaan dan kepenuhan Kristus. Karena di dalam Kristus semua hal yang hidup dan keselamatan sudah diselesaikan dengan Allah. Tidak ada lagi yang kurang sehingga perlu dilengkapi, perlu ditambah. Sudah lengkap, sudah cukup. Terhadap orang Yahudi, ia menegaskan bahwa orang percaya yang telah disunat oleh Kristus, yakni dalam baptisan yang di dalamnya orang percaya dikuburkan dan dibangkitkan. Ayat 9, 11 dan ayat 12. Dan juga kepada orang bukan Yahudi yang berjuang untuk mencapai kepenuhan Allah melalui berbagai upaya keagamaan dan mengandalkan kuasa dunia. Paulus menekankan tentang keutamaan Kristus. Itu pembelaan Rasul Paulus. Kalau demikian, apa yang perlu dilakukan bagi orang percaya kepada Kristus? Adalah hidup di dalam Kristus. Hidup di dalam Kristus. Bukan lagi mencari dan berusaha memenuhi hal-hal yang masih kurang. Tidak perlu lagi ditambah-tambah. Ada yang mengatakan mungkin, kita rajin beribadah, kita rajin baca Alkitab, kita rajin berdoa, atau kita rajin berbuat baik supaya bertambah nilai kita untuk masuk di dalam kerajaan surga. Sudah cukup di dalam Kristus, tidak perlu ditambah. Lalu kalau begitu, ngapain lagi kita pergi persekutuan? Ngapain lagi kita berbuat baik? Ngapain lagi kita baca Alkitab? Itu sebagai tanda ucapan syukur kita karena kita sudah ada di dalam Kristus, sudah cukup. Tidak perlu lagi ditambah-tambah nilai
yang baik dari dunia ini dengan usaha manusia. Di sana dikatakan hendaklah hidupmu tetap. Itu berarti dalam pengertian berjalan mengelilingi, berjalan keliling, berjalan kian kemari. Hidup. Nah, kata ini mau menekankan kepada hidup manusia dalam gerak kesehariannya. Jadi yang dimaksud hidup bukan sekadar hidup. Ada sesuatu yang harus dilakukan. Hidup bukan hanya sekedar bernapas. Karena itu, inilah hidup di dalam Kristus. Yakni hidup yang berpusat pada Kristus. Tentang kepenuhan kealahan di dalam Kristus. Hidup yang seluruhnya dan seutuhnya digerakkan oleh Kristus dan ajarannya. Nah, saya percaya pada sore hari ini pemuda remaja yang dengan antusias boleh datang pada sore hari ini tidak melihat ini bentuknya gereja, ada usah pergi ibadah di Blok C karena panas, tidak ada AC-nya, musiknya pun tidak lengkap. Tapi saya lihat dengan semangat, dengan antusias datang, saya percaya karena digerakkan oleh Kristus dan ajarannya. Amin. Puji Tuhan. Saya juga percaya bahwa kehadiran dengan semangat pemuda remaja hadir karena sudah berakar di dalam Kristus. Paulus menjelaskan hal ini dengan menggunakan istilah dari lingkungan dua lingkungan, alam dan budaya, yaitu dia menggunakan akar. Jadi dia sedang menuju ke pohon dan bangunan. Tidak mungkin pohon itu bisa berdiri tegak, berbuah, bahkan bertahan di saat diterpa badai kalau tidak kuat akarnya. Demikian juga bangunan yang bertingkat tinggi tidak akan kuat jikalau dasarnya tidak kuat. Karena itu kita sebagai pemuda remaja sangat perlu tidak cukup, tidak bosan untuk membangun pribadi dengan Tuhan, untuk terus mengembangkan diri agar terus semakin berakar di dalam Kristus. Pohon yang berakar kuat dan bangunan yang dasarnya kuat pasti berdiri teguh, tidak akan tumbang karena badai, tidak akan rubuh karena goncangan gempa. Begitulah hidup orang Kristen jika ia menghidupi iman Kristen yang telah diajarkannya. Saya juga percaya pemuda remaja pasti kuat dan teguh, bertahan, dan jikalau menghadapi badai. Jangan anggap tidak ada badai ke depan, akan banyak badai yang akan kita lewati. Karena itu Paulus menekankan pentingnya untuk pengenalan diri kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Pribadi lepas pribadi. Jangan harap bapak kita masing-masing, kakak kita masing-masing. Saya mau bilang, kita tidak diselamatkan orang tua kita sendiri, kakak kita sendiri, saudara kita. Pribadi kita dengan Tuhan. Makanya jangan tunggu digerakkan oleh disuruh orang tuanya hadir di dalam persekutuan, baca Alkitab, berdoa. Bangun secara pribadi dengan Tuhan, maka kita akan semakin kuat. Oleh karena itu, kita sebagai pemuda remaja Kristen di masa kini, kalau kehidupan kita mau kuat, tidak tumbang, tidak rubuh dalam menghadapi tantangan zaman, maka pemuda remaja harus berakar di dalam Kristus.
Bagaimana agar supaya kita sebagai pemuda remaja Kristen yang tetap teguh dan kuat di dalam iman untuk menghadapi tantangan zaman semakin pelik ini, mau tidak mau harus berakar kuat di dalam Kristus. Bagaimana? 5 poin yang harus kita bawa pulang. Pertama, bagaimana supaya kita berakar di dalam Kristus? Pertama, tetap bersatu di dalam Kristus. Rasul Paulus mengatakan, tetaplah hidupmu di dalam Dia, bangun dirimu di dalam Dia. Yang maksudnya hidup ini bukan sebagai orang percaya, sebagai pemuda remaja Kristen, tidak hanya hidup untuk bernapas, tetapi ada sesuatu yang harus dilakukan. Salah satunya yang Paulus mau tekankan bagi kita sebagai pemuda remaja lah, membangun pribadi kita dengan Tuhan. Jangan malas membaca Alkitab, jangan malas berdoa, jangan malas membangun persekutuan, jangan malas untuk memuji Tuhan. Seperti di dalam ayat yang ke-6, pemuda perlu terus hidup di dalam Kristus, menetapkan akar iman kita di dalam Kristus. Karena kenapa? Karena dengan bersatu dengan Kristus, pemuda Kristen akan menerima kekuatan dan dukungan yang diperlukan untuk menghadapi badai, cobaan. Semakin dalam dan kuat akar suatu pohon, semakin baik pertumbuhan dan buah, dan semakin teguh menahan badai. Tidak mungkin juga bangunan yang bertingkat tinggi bertahan tanpa dasar yang kuat. Nah, pemuda remaja Kristen, jangan tenang-tenang bahwa kedepannya akan kita lewati, tidak akan badai. Banyak tantangan, banyak cobaan, banyak ujian. Disitulah nanti kita akan melihat apakah kita mampu bertahan, apakah kita mampu berdiri di dalam iman kita pada Yesus Kristus. Yang kedua, berjalan dalam ketaatan. Ayat yang ke-7 menekankan pentingnya hidup di dalam ketaatan kepada Kristus. Pemuda perlu memprioritaskan kepatuhan terhadap ajaran-ajaran Kristus. Di dalam segala hal yang kita lakukan, baik di dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan kita, perlu bersetia melakukan, taat dan untuk melakukan. Yang ketiga, menjaga iman dan jangan lupa bersyukur. Ayat yang ke-7 juga mengingatkan kita sebagai pemuda remaja Kristen untuk terus hidup di dalam iman kepada Kristus. Bersyukur atas segala berkatnya yang diterima, belajar bersyukur karena yang kita nikmati ini adalah berkat dari Tuhan. Dengan menjaga iman dan bersyukur, pemuda remaja Kristen akan terus memperoleh keteguhan hati dan kepercayaan yang kuat menghadapi dunia ini. Yang keempat, waspada. Ini yang paling penting juga. Waspada tipu daya dunia ini. Ayat yang ke-8 memperingatkan pemuda remaja, bahkan kita semua, bukan hanya pemuda remaja, tapi kita juga sebagai orang dewasa, orang tua, memperingatkan kita agar waspada terhadap tipu daya dunia dan filosofi manusia yang bertentangan dengan ajaran Kristus. Ada pemuda remaja, saya masih ingat, saya pernah praktek